Halo semua, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat pohon filogenetik menggunakan software Mega 6 dari data yang saya miliki. Dalam hal ini adalah data sequence mitochondrial DNA. Ini adalah data simulasi, tidak banyak, hanya 8 lokasi, masing-masing lokasi ada 2 data, jadi totalnya ada 16 data. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat pohon filogenetik menggunakan menu yang ada di Mega 6. Nah, pada umumnya pohon filogenetik yang digunakan adalah pohon neighbor joining dan maximum likelihood. Biasanya orang menggunakan dua pendekatan pohon ini untuk melihat datanya, seberapa bagus datanya. Nah, kenapa dua ini yang paling sering digunakan? Karena menurut pandangan para pakar, kedua analisis tree dari Neckmore joining dan maximum likelihood ini memiliki pendekatan statistik yang kompleks, sehingga tingkat kepercayaan terhadap pohonnya itu lebih bisa dipercaya daripada si jenis-jenis construction tree evolution yang lain. Namun sebenarnya ini tergantung kebutuhannya, namun untuk standarnya bisa digunakan maximum likelihood dan neighbor joining. Pertama, kita akan membuat pohon neighbor joining. Langsung kita ambil datanya. Saya lupa ingin menyampaikan bahwa datanya itu formatnya harus makefile, jadi kita harus ekspor dia ke dalam bentuk mega. Kemudian baru kita simpan lagi di lokasi ya, di sini. Nah, karena data ini adalah non-coding region, maka dia bukan protein coding. Tapi jika data teman-teman nanti adalah coding region, maka diklik yes. Tapi pada kasus ini data ini tidak, jadi saya klik no. Saya buka menunya lagi. Phylogeny, neighbor joining, open. Bootstrap ini pendekatan statistik, bisa dilihat pada video sebelumnya. Untuk lebih cepat saya gunakan 100 saja. Nah, ini adalah pendekatan yang paling sering digunakan, yaitu key 2 parameter. Kadang-kadang orang juga menggunakan pedistan, jadi dua hal itu yang paling sering digunakan. Namun rekomendasi dari dosen pembimbing saya digunakan untuk neighbor joining itu adalah key 2 parameter. Oke. Nah, sedangkan nilai bootstrap ini tergantung kebutuhan. Jadi semakin besar, pada prinsipnya semakin besar semakin bagus, tapi karena ini hanya video simulasi, jadi saya buat 100 biar cepat. Langsung kita compute. Oke, jadi kurang lebih pohonnya itu seperti ini. Nah, setelah kita membuat pohon dengan menggunakan pendekatan neighbor joining, kita kemudian membuat lagi pohon 1. Membuat lagi dengan menggunakan maximum likelihood untuk membandingkan apakah pohonnya sama atau tidak gitu. Nah, namun sebelum kita melakukan maximum likelihood, kita harus membuat model yang paling bagus dari data kita. Jadi kalau untuk maximum likelihood ini biasanya dia menggunakan model rekomendasi, tidak seperti si neighbor joining yang menggunakan model key itu parameter pada umumnya, tapi maximum likelihood ini biasanya menggunakan model yang telah direkomendasikan oleh softwarenya dengan cara klik model, find best. Nah, jadi di sini dia akan mencarikan model yang paling bagus untuk data kita.
Jadi bisa dilihat tuh statistical metodenya maximal likelihood. Jadi dia akan merunning data kita, melihat kira-kira model yang bagus itu seperti apa. Baru nanti ke model itu kita masukkan untuk analisis phylogeny menggunakan maximal likelihood. Nah, hasil keluarannya seperti ini. Jadi misalnya kita lihat, nah di sini banyak model yang direkomendasikan. Namun kita akan memilih rekomendasi model dengan posisi paling tinggi, yaitu T92. Apa itu T92? Keterangannya bisa dilihat di bawah. T92 adalah Tamura 3 parameter. Jadi model yang direkomendasikan oleh software ini adalah Tamura 3 parameter. Jadi ketika kita memilih, nah kita masukkan modelnya adalah Tamura 3 parameter. Nah, pada hal tertentu juga dia akan merekomendasikan pada model lain tergantung pola data kita seperti apa. Bisa Kimura 2 parameter juga, atau Jukentor, atau Tamurane dan lain-lain. Namun dalam hal ini Tamura 3 parameter model. Nah, kebetulan untuk yang maximal likelihood ini biasa runningnya lebih lama daripada yang network joining. Sehingga kalau misalnya kita punya data yang banyak, data yang lebih panjang sequence-nya, lebih banyak populasinya, lebih banyak sequence-nya, itu biasa runningnya bisa lebih lama. Dan bootstrap-nya juga, kalau bootstrap yang lebih besar biasanya lebih lama. Oke, ini adalah data pohon menggunakan si maksimum likelihood. Sekarang kita bandingkan dengan data pohon yang kita peroleh dari si network joining tadi. Iya. Nah, jadi secara nggak langsung datanya itu seperti ini. Misalnya kita lihat pada bagian bawahnya sama, bagian atasnya juga ini sama, kemudian ini. Nah, mungkin bedanya itu berada pada klaster yang pertama. Ya, jadi polanya sebenarnya sama. Ada 3 yang membedakan, yang beda dari yang lainnya. Padang, Trenggalek, Kelungkung. Padang, Trenggalek, Kelungkung sama ya. Posisinya hanya posisinya saja yang berbeda. Sebenarnya posisi ini juga menjelaskan bagaimana proses evolusi itu terjadi. Namun, secara umum dia memberikan pola yang sama antara pendekatan si network joining dan kedua parameter. Jadi sehingga secara nggak langsung data ini masih bisa digunakan dan data ini konsisten karena setelah kita coba pada 2 pohon yang berbeda, hasilnya menunjukkan kurang lebih bentuk yang sama. Kita save pohon 2. Oke, jadi seperti itu saja bagaimana cara membuat pohon membandingkan 2 pendekatan menggunakan network joining dan maximal likelihood. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi.